Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa sahabat-sahabat saya, teman-teman, salam perjuangan terkhusus masyarakat Indonesia. Kali ini adalah video saya yang pertama. Saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana ilmu-ilmu politik yang ada di Indonesia yang kita rasakan saat sekarang ini. Tentunya yang kita ketahui di negeri ini berbagai pemilihan yang kita lewati dan kita rasakan, seperti pemilihan dari RT, RW, bupati, gubernur, DPR, dan sampai ke presiden. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita rasakan, dan yang paling utama adalah DPR, karena DPR adalah suatu lembaga negara yang sangat merakyat dan dikenali oleh rakyat. Apa artinya itu DPR? Mungkin kita banyak yang belum tahu. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan Wakil Rakyat. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah DPR sebagai lembaga negara. Nah, yang harus kalian ketahui, DPR itu adalah sebagai lembaga negara. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Konsekuensi dari ayat ini adalah bahwa di negara Republik Indonesia, kekuasaan tertinggi kini berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip negara demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artinya, tidak ada satupun lembaga yang memiliki otoritas lebih besar daripada rakyat secara keseluruhan. Dampaknya terlihat dari bagaimana di negeri ini sudah tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi ataupun lembaga tertinggi negara. MPR tidak lagi lebih tinggi daripada presiden, pun halnya presiden tidak berkedudukan lebih tinggi daripada DPR. Seluruh lembaga negara berkedudukan sejajar dan hanya rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia saat ini antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga-lembaga negara tersebut saling menghargai dan menghormati kedudukan masing-masing. Tugas dan wewenang masing-masing demi menjalankan check and balance di antara lembaga-lembaga negara tersebut di atas, yang memiliki peran sebagai kepanjangan tangan dari rakyat adalah DPR dan DPD. Kedua lembaga negara ini bertugas mewakili rakyat, di mana DPR sebagai representasi politik mewakili rakyat berdasarkan daerah pemilihan atau dapil, sedangkan DPD sebagai representasi daerah mewakili rakyat berdasarkan provinsi. Peran anggota DPR maupun anggota DPD adalah sebagai agen yang disewa oleh rakyat untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka selama periode tertentu. Oleh karenanya, para anggota dewan ini sering dikenal sebagai wakil rakyat. Sebagai representasi rakyat, baik DPR maupun DPD memiliki fungsi legislasi atau pembentuk undang-undang, namun fungsi legislasi yang memiliki oleh DPD hanyalah sebatas memberikan pertimbangan serta mengajukan usul RUU di bidang otonomi daerah.
penghubungan pusat dan daerah, pembentukan daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai fungsional legislasi DPR sangatlah kuat pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jika sebelumnya amandemen kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan presiden. Saat ini kekuasaan tersebut lebih besar harus berada di tangan DPR, walaupun dalam proses penetapannya masih harus berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Fungsi DPR di bidang legislasi inilah yang membuat anggota dewan juga sering disebut sebagai legislator. Sebagai wakil rakyat sekaligus legislator, beban yang diamanatkan ke DPR tidak ringan. Beban berat tersebut menjadikan keberadaan DPR di negeri ini sangatlah penting, terutama bagi rakyat Indonesia yang mencintai demokrasi, sebab sebagaimanapun juga DPR adalah tempat di mana jantung demokrasi Indonesia berada. Jadi masyarakat Indonesia yang harus kita ketahui dan kita pahami adalah DPR itu adalah tempat di mana jantung demokrasi Indonesia.